Guru saya tuh pernah bilang gini, Pak. Guru saya nih pernah bilang kayak gini. As-sabr 'alal bala, kata beliau, kesabaran dalam menghadapi ujian itu kadang-kadang kalau tingkat kesabaran dan ujiannya tinggi, kesabaran tentunya tinggi ya, itu bisa mengalahkan mi'at minar rakaat minas shalah, kata beliau. Bisa melampaui pahalanya ratusan rakaat sholat sunnah itu, Pak. Orang sabar itu. Makanya jangan anggap sepele orang dengan tampilannya doang. Mentang-mentang jarang ke masjid, terus kita anggap dia nggak ahli ibadah. Jangan salah. Bisa jadi itu orang Allah berikan ujian yang sangat berat, yang tidak Anda terima. Allah angkat derajatnya dengan kesabaran yang dia tunjukkan, sementara kita ibadahnya pas-pasan. Udah gitu banyak cacatnya lagi, ya kan? Bilang Allahu Akbar, dia ingat utang. Sami Allahu liman hamidah. Ingat jemuran lah, ingat pesanan check out di Shopee lah, macam-macam. Kan kita salat itu nggak ada yang benar kita tuh sebetulnya. Ada orang di luar sana, Pak, Bu, diuji sama Allah dengan ujian yang sangat berat, berpuluh-puluh tahun lagi. Nah, kita tuh kadang-kadang perlu menyimak kisah orang-orang yang penderitaannya lebih dari kita, supaya apa? Kita bersyukur dan bersabar. Kalau untuk urusan ujian, lihatnya tuh ke atas, sama orang-orang yang parah ujiannya. Supaya kita apa? Supaya hati kita tenang dan tidak mempertanyakan keadilan Allah. Ada ya yang lebih parah dari saya? Kalau cuma di poligami doang, tapi masih ngasih nafkah, masih ngasih uang bulanan, masih mending, Bu. Ada yang di poligami KDRT lagi, ya nggak? Nah, caranya begitu, tuh sabar. Sabar melihat orang yang lebih dahsyat ujiannya ketimbang kita. Urusan nikmat, lihatnya ke bawah. Kita punya motor, lihat yang nggak punya, yang jalan kaki terus. Kita punya mobil, lihatnya yang punya motor. Jangan punya mobil Toyota, lihat yang punya Alphard. Stres kehidupan kita lama-kelamaan. Aku pengen begini, nggak tercapai. Dirasanya kita itu tidak mendapatkan nikmat ilahi, padahal nikmat kita tercurah sepanjang hari. Begitu logika yang diajarkan sama agama. Urusan ujian hidup, supaya kita bertahan dan bersabar, melihat ke atas. Kalau kita urusan nikmat, urusan kenikmatan yang perlu kita syukuri, lihatlah orang-orang yang ada di bawah. Supaya kita sadar bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala, min ibadi man la yuslihuhu illal faqr, fa in agnaituhu afsadtu. Wa min ibadi man la yuslihuhu illal ghina, fa in afqartuhu afsadtu. Kata Allah dalam hadis qudsi, di antara hamba-hambaku ada hamba-hamba yang kemaslahatan bagi dirinya itu kefakiran. Kalau orang ini dibuat kaya, hidupnya akan rusak. Sebaliknya, ada hamba-hamba yang kemaslahatan bagi dirinya itu kekayaan. Kalau dia dibuat fakir, kehidupannya akan rusak. Artinya Allah lebih tahu mana yang cocok menerima kekayaan, mana yang cocok menerima keterbatasan. Masalahnya kita ini nggak tahu, Pak. Saya ini nggak tahu yang cocok bagi saya ini apa. Punya kekayaan berlebihkah, atau saya diberikan rezeki segini saja? Gimana cara terbaik menghadapinya? Ar-ridho bima aqamakallahu fi. Ridho dan pasrah, rela dengan apa yang Allah tetapkan untuk kita. Dikasih keterbatasan kita bersabar, tentunya tetap berusaha. Dikasih kekayaan kita bersyukur dan tidak menjadi hamba yang bisa mengundang murka ilahi dengan kesombongan dan berbangga-bangga.